Ya, jadi pada pagi hari ini kita review kembali ya. Kalau dulu kita sudah pernah melakukan praktikum mengenai cara pemeriksaan fisik, terutama yang pemeriksaan fisik hidung. Nah, hari ini kita review kembali nih, gimana cara melakukan pemeriksaan fisik, step-stepnya mulai dari awal, kemudian bagaimana interpretasinya, apa saja yang harus diinterpretasikan pada saat kita melakukan pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang yang berkaitan dengan kelainan-kelainan yang ada di hidung dan sinus paranasal. Untuk level keterampilan klinis, jadi di sini kita lihat ada tingkat 1, 2, 3, dan 4, di mana kalau untuk pemeriksaan fisik ini, pada pemeriksaan fisik hidung, untuk dokter muda atau dokter umum nantinya adalah harus mampu melakukan tindakan secara mandiri. Jadi nanti betul-betul poinnya harus dilihat ya. Ya. Apa saja yang harus kita perhatikan atau step-stepnya? Tentu saja memperkenalkan diri. Misalnya saya, Dr. Ana, sebagai dokter THT yang akan memeriksa pada pagi hari ini, kemudian kita meminta inform consent secara lisan. Untuk semua tindakan yang tidak invasif, artinya tidak ada resiko atau resikonya kecil ke pasien, kita bisa melakukan inform consent lisan dengan cara menyampaikan tindakan yang akan kita lakukan, kemudian kemungkinan apa yang akan terjadi, misalnya pasien akan terasa nyeri, atau ada rasa panas, misalnya seperti itu harus disampaikan di awal, dan pasien harus menyetujui pemeriksaan yang akan kita lakukan. Jadi ada kata-kata lisan, ya saya setuju dok untuk dilakukan pemeriksaan. Baru kemudian kita bisa ke step selanjutnya. Setelah itu kita selalu mempersiapkan alat. Nanti kita akan lihat ya alat apa saja yang diperlukan untuk pemeriksaan fisik hidung dan sinus paranasal ini. Kemudian sebelum memegang pasien, pastikan kita cuci tangan dulu dengan benar. Jadi pakai 7 langkah cuci tangan ya. Cuci tangan disarankan pada air mengalir di wastafel menggunakan sabun. Apalagi di era pandemi ini ya. Jadi pemakaian APD nanti juga harus diperhatikan. Cuci tangan yang perlu dilakukan adalah sebelum dan setelah melakukan pemeriksaan. Jadi jangan lupa sebelum dan sesudah. Kemudian yang penting di pemeriksaan THT adalah posisi pasien. Jadi kalau posisi pasien anak-anak dan dewasa akan berbeda. Pada pasien dewasa kita bisa lihat gambar yang di kanan. Jadi posisinya pasien dan pemeriksa itu berhadapan, tetapi kakinya menyerong. Jadi nggak boleh kaki pasien dijepit kaki pemeriksa ataupun sebaliknya. Sedangkan untuk anak-anak yang kira-kira nanti akan banyak bergerak, tidak kooperatif, seperti itu, harus dipangku oleh orang tua pasien ataupun oleh perawat atau yang lain. Sehingga anak-anak betul-betul terfiksir dan dia tidak bergerak tiba-tiba yang menimbulkan adanya komplikasi akibat gerakan yang tiba-tiba tersebut malahan. Jadi posisi pasien anak seperti ini ya, pasien dipangku, dengan kaki anak itu lututnya dijepit menggunakan lutut orang tua, kemudian satu tangan orang tua memegang lengan atas pasien, dan satu tangan yang lain memegang kepala. Jadi betul-betul badannya difiksir, tangan tidak boleh dipegang di pergelangan atau lengan bawah ya, karena takut nanti fraktur kalau anaknya meronta-ronta, jadi harus pada lengan atas. Kemudian bagian kepala, kalau kita mau memeriksa telinga, bisa diposisikan seperti gambar ini. Jadi telinga yang mau diperiksa, diposisikan sejajar dengan pemeriksa. Tapi kalau kita mau memeriksa hidung atau tenggorok, tentu saja wajahnya hadap ke depan atau hadap ke pemeriksa. Jadi betul-betul terfiksir anaknya nggak bisa bergerak tiba-tiba. Nah, ini adalah alat-alat yang kita perlukan baik untuk pemeriksaan rinoskopi anterior maupun pemeriksaan rinoskopi posterior. Alat yang kita pakai pertama adalah
lampu kepala. Jadi lampu kepala itu wajib karena nanti kedua tangan kita akan kita pergunakan untuk memegang alat yang lain. Kemudian kita memerlukan spekulum hidung. Spekulum hidung ini ada dua ukuran, ukuran dewasa dan ukuran anak-anak. Jadi pastikan kalau pasien dewasa itu menggunakan spekulum hidung yang dewasa dan pasien anak sebaliknya. Kenapa tidak dibalik aja seadanya? Jadi ukuran spekulum hidung dewasa, kita bisa lihat daun spekulumnya ini, itu lebih lebar. Kalau dipakaikan ke anak, vestibulum anak bisa laserasi ataupun terasa sangat nyeri karena ukurannya yang lebar sehingga cenderung akan meregang lebih besar ya dibandingkan yang seharusnya. Walaupun vestibulum ini elastis, tapi ada batasannya. Begitu juga sebaliknya, kalau spekulum hidung anak, kita pakai untuk dewasa karena ukurannya kecil, langsung masuk ke dalam. Akibatnya kita malah tidak bisa melihat kafumnasi dengan baik. Ya, jadi pastikan ukurannya sesuai dengan vestibulum nasi atau ukuran pasien yang akan kita periksa. Kemudian kita memerlukan cermin nasofaring untuk melakukan tindakan rinoskopi posterior. Prinsipnya hampir sama seperti cermin laring, hanya berbeda pada ukurannya. Biasanya cermin nasofaring ukurannya lebih kecil, mulai dari 1 sampai ukuran 4, tergantung usia anak juga, atau tergantung pasien yang akan kita periksa. Untuk pinset, kita menggunakan pinset dengan bentuk seperti bayonet atau nasal dressing pinset. Jadi memang pinset hidung. Berbeda dengan pinset anatomis atau chirurgis. Jadi bentuknya ini mengikuti kontur hidung. Sehingga kalau kita paksakan menggunakan pinset anatomis ataupun pinset chirurgis, karena bentuknya lurus, sulit untuk masuk ke vestibulum nasi, kemudian ukurannya yang lebar dan tebal itu susah atau sulit untuk bergerak di dalam hidung. Jadi pergunakan pinset yang berbentuk seperti bayonet ini atau nasal dressing pinset. Nah, sekarang kita masuk pada step-step pemeriksaan hidung. Yang pertama kita lakukan tadi ya, kalau kita sudah pakai APD, kalau sekarang kita pasti harus memakai masker, kemudian memakai gaun untuk pemeriksaan di bidang THT, memakai cap, kemudian memakai handscoon. Ya, setelah itu dipakai, kita selalu menggunakan lampu kepala. Pertama yang kita periksa adalah hidung bagian luar. Jadi lakukan inspeksi pada hidung bagian luar. Yang diinspeksi apa? Yang pertama bentuk. Bentuk hidungnya apakah ada deformitas atau tidak ada, atau bentuknya normal. Seperti tampak yang gambar pertama, tampak deformitas pada dorsum nasi, di mana bentuk hidungnya seperti hidung pelana. Sedangkan pada gambar yang kedua, tampak deformitas ya, sehingga tulang hidungnya, os nasalnya, kesannya tampak deviasi ke satu sisi, ke sisi kanan kalau pada pasien ini. Kemudian perhatikan warna kulit, apakah ada hiperemis atau sama dengan sekitar. Apabila kita lihat ada massa, harus kita deskripsikan massa yang tampak. Lokasinya ada di mana, kemudian ukuran, jumlah, dan permukaan itu harus dideskripsikan. Apakah seperti ini, masanya tampak hiperemis, terletak pada nasolabial fold, seperti itu ya. Kemudian tampak permukaannya rata, batasnya tampak jelas. Atau pada gambar yang sebelahnya tampak massa dengan ulkus. Nah, itu semua harus dideskripsikan. Setelah itu kita perhatikan apakah ada udem ataukah ada discharge. Misalnya terdapat ulkus, pasti ada pus seperti ini atau purulent discharge gitu ya. Itu harus kita deskripsikan. Apabila ada discharge yang keluar dari kafum nasi, itu juga harus dideskripsikan pada inspeksi hidung luar. Setelah kita melakukan inspeksi, kita melakukan palpasi. Jadi yang dipalpasi apa? Yang dipalpasi adalah yang pertama tentu saja bagian dari hidung. Jadi mulai dari dorsum nasi, mulai dari glabella sampai tip nasi. Dipalpasi menggunakan 2 tangan, 2 jari ya.
Jadi diraba, ditekan, apakah teraba krepitasi, apakah teraba fraktur, kemudian setelah itu apakah ada nyeri tekan. Baru kita melakukan pemeriksaan pada sinus paranasal. Sinus paranasal yang bisa dilakukan palpasi dan perkusi hanya sinus maksila dengan cara menekan menggunakan kedua ibu jari seperti pada gambar ya. Kemudian sinus etmoid kita bisa tekan ibu jari atau telunjuk di daerah pangkal hidung. Dan yang terakhir sinus frontal. Setelah itu kita bisa lakukan palpasi, kemudian perkusi. Jadi perkusi sebaiknya sama seperti palpasi, jadi dua jari secara langsung, kanan dan kiri. Selain untuk mengetahui ada tidaknya nyeri ketok, juga untuk mengetahui apakah hanya unilateral atau bilateral. Jadi langsung dibandingkan pada kedua sisi, baik itu di maksila, di etmoid, ataupun di daerah frontal. Untuk sinus sphenoid tidak bisa dilakukan palpasi dan perkusi dari bagian luar ya, karena lokasinya ada di posterior, dia tidak bisa kita lakukan palpasi dan perkusi. Kemudian jangan lupa pada saat tadi melakukan palpasi juga diraba apakah suhunya sama dengan suhu kulit sekitar atau tidak. Pemeriksaan berikutnya untuk pemeriksaan bagian luar kita bisa lakukan transluminasi atau diafanoskopi. Yang bisa dilakukan transluminasi adalah sinus yang rongganya besar seperti sinus frontal dan maksila. Prinsipnya kita memberikan sumber cahaya, kemudian apabila ada cahaya di ruangan yang kosong, cahaya itu akan berpendar sehingga ruangan tampak terang. Apabila ada polip, tumor, ataupun cairan yang berada di dalam sinus sehingga ruangannya tidak kosong, maka ruangan tersebut akan tampak lebih gelap atau suram. Ya, itu adalah interpretasinya. Pada sinus yang sehat akan tampak terang, sedangkan pada sinus yang sakit atau ada kelainan patologis akan tampak gelap. Caranya cukup sederhana dengan menggunakan pen light. Kita bisa letakkan pen light pada pelipis kalau kita mau melakukan diafanoskopi atau transluminasi sinus frontal. Jadi diletakkan di ujungnya, kemudian akan lebih baik kalau ruangannya gelap. Tapi kalau ruangan tidak gelap, kita bisa membuat medan di sekitar sinus menjadi lebih gelap dengan menggunakan buku ataupun kertas gitu ya, kita letakkan di atas wajah seperti ini, sehingga area yang kita sinari akan tampak lebih terang. Seperti pada gambar ya, kalau tampak cemerlang keseluruhan sinus frontal, berarti sinus frontalnya ini normal. Tapi kalau hanya tampak cemerlang sebagian, berarti ada kemungkinan ada proses patologis di dalamnya. Untuk sinus maksila, kita bisa menggunakan dua teknik. Kita langsung letakkan di luar, ya, pada os maksila untuk sumber cahayanya, atau kita masukkan di dalam plastik, sumber cahayanya kemudian dimasukkan ke mulut, kemudian dinyalakan. Nah, kalau dengan cara yang kedua ini, seperti yang pada gambar, kita bisa langsung membedakan apakah sinus maksila kanan dan kiri sama terangnya. Ternyata kalau pada gambar tampak sinus maksila kanan lebih suram daripada sinus maksila kiri. Jadi kemungkinan terdapat suatu proses patologis di sinus maksila yang sebelah kanan. Tampak jelas ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan untuk pemeriksaan rinoskopi anterior. Jadi pemeriksaan rinoskopi anterior kita memerlukan spekulum hidung. Cara melakukannya yang paling mudah, letakkan spekulum hidung pada telapak tangan dengan daun spekulum menghadap ke bawah, seperti yang tampak pada gambar. Jadi daun spekulum ini menghadap ke arah bawah. Karena kalau terbalik, nanti posisi tangannya akan terbalik. Kemudian nanti yang akan kita jadikan pengungkit itu, jadi kita letakkan ya, seperti ini. Satu kaki spekulum kita letakkan di telapak tangan kita,
kita tahan dengan telapak tangan, sedangkan 3 jari kita, yaitu jari tengah, jari manis, dan jari kelingking, ini yang membuka spekulum. Jadi yang membuka dan menutup spekulum adalah 3 jari ini ya, 3 jari yang mulai jari-jari tengah sampai kelingking. Sedangkan di mana letak ibu jari? Ibu jari kita letakkan pada sumbu, atau kalau kita lihat spekulum hidung, di situ ada seperti baut ya, mur ya, yang bulat itu, letakkan ibu jari di sana, dan telunjuk itu lokasinya adalah di sepanjang dorsum nasi. Untuk yang telunjuknya tidak panjang, bisa diletakkan pada tip nasi. Kalau telunjuknya lentik dan panjang, bisa diletakkan sepanjang dorsum nasi. Selama tidak mengenai area mata. Jadi nggak boleh nusuk mata ya. Boleh diletakkan sampai ke dahi sini boleh, kalau memang jarinya panjang. Cara memasukkan spekulum hidung, seperti kita lihat pada gambar. Pertama, posisikan lampu atau cahaya dari lampu kepala masuk ke dalam kafum nasi, kemudian spekulum dimasukkan dalam keadaan tertutup, dibuka setelah melewati vestibulum nasi. Kita bisa gunakan tangan kanan untuk memeriksa kafum nasi sebelah kiri, dan tangan kiri untuk memeriksa kafum nasi sebelah kanan. Tapi kalau mau menggunakan tangan kanan untuk kafum nasi kanan dan kiri juga tidak apa-apa. Nah, sekarang kita lihat apa yang akan kita interpretasi. Jadi yang pertama kita menginterpretasi ada tidaknya discharge. Discharge-nya bisa kita identifikasi apakah seros. Seros itu seperti cair ya, air yang mengalir. Apakah mukoid, seperti ini ya. Dia warnanya bening tapi lengket seperti ini. Ataukah mukopurulen, jadi lengket warna kekuningan. Ataukah purulen, jadi seperti pus nanah ya. Atau sanguin, itu adanya darah di dalam kafum nasi. Jadi harus dideskripsikan kalau ada discharge, discharge-nya seperti apa. Kemudian bila ada discharge perlu juga dideskripsikan lokasinya. Apakah di kafum nasi seperti ini secara keseluruhan di meatus inferior atau meatus media, seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian kita perhatikan warna mukosa. Mukosanya berwarna normal, sama seperti mukosa sekitar. Ini gambar yang pertama, ini adalah gambaran mukosa normal. Kita bisa lihat warnanya merah muda, tidak terlalu pucat, tidak terlalu merah, ya, merah muda, pink ya. Kemudian pada keadaan inflamasi akut biasanya ditandai dengan warna yang hiperemis. Jadi betul-betul warnanya lebih merah. Pada keadaan alergi akan tampak gambaran pucat. Jadi warnanya akan tampak lebih pucat seperti ini. Setelah itu kita deskripsikan ukuran dari konka. Jadi konka ini kalau ukurannya normal, kita bisa melihat konka inferior dan konka media. Jadi ukuran konkanya, terutama konka inferiornya normal, eutrofi. Pada keadaan-keadaan tertentu, bisa terjadi pembesaran konka. Seperti ini ya, kita bisa lihat kalau konkanya membesar, itu bisa dikarenakan konka udem atau hipertrofi. Bagaimana cara membedakannya? Kita bisa melihat pada warna, kemudian pada permukaan terutama. Pada keadaan udem, permukaannya akan cenderung licin. Jadi konkanya membesar dengan permukaan yang licin. Sedangkan pada keadaan hipertrofi seperti ini, permukaannya membesar dan tampak tidak rata. Kadang-kadang konka hipertrofi bisa disertai dengan udem secara bersamaan pada keadaan inflamasi yang akut. Bagaimana membedakan konka udem dan hipertrofi? Kita bisa pergunakan aplikasi, jadi kita meletakkan kapas yang sudah kita celup ke dalam cairan vasokonstriktor, bisa berupa dekongestan topikal, yaitu oksimetazolin atau silometazolin atau silokain. Bisa juga kita gunakan agen
vasokonstriktor lain seperti epinefrin, kemudian kita bisa pakai efedrin, atau kita bisa pakai adrenalin yang sudah diencerkan tentunya. Kita aplikasikan pada permukaan mukosa, terutama mukosa konka inferior, kita tunggu 3-5 menit, kemudian kita lepas aplikasinya, kita ambil ya, keluarkan, dan kita lihat kembali ukuran konkanya. Apabila mengecil, berarti dia hanya udem. Apabila konkanya ukurannya tetap, berarti dia hipertrofi. Yang sering mengalami udem dan hipertrofi adalah konka inferior ya, terutama pada pemeriksaan rinoskopi anterior. Kemudian setelah kita menilai konka, kita melihat septum. Septum itu normal kan lurus ya, seharusnya lurus. Tapi pada beberapa kondisi dia akan deviasi sehingga menutup kafum nasi. Seperti yang kita lihat, ini septum deviasi berat. Jadi kalau kalian akan melakukan rinoskopi anterior pun akan kesulitan ya. Karena ini vestibulum nasi, yang masih bingung batas vestibulum nasi dengan mukosa konka itu apa, perhatikan pada daerah vestibulum nasi masih ada fibrise atau rambut hidung. Sedangkan pada mukosa itu sudah tidak ada. Jadi ini ada seperti lipatan untuk mempermudah kita kalau kita mau rinoskopi anterior, masukkan spekulum hidung melewati lipatan ini. Jadi ini nares anteriornya ya, lipatan vestibulum nasi ini harus dilewati. Kalau keadaan septum deviasi berat seperti ini, kita tidak boleh memaksakan melakukan rinoskopi anterior, karena nanti spekulum hidung pasti akan menimbulkan laserasi di konka sehingga menimbulkan rasa nyeri atau malah epistaksis. Sedangkan kalau rongganya luas seperti ini, kita bisa lakukan rinoskopi anterior. Ini contoh septum deviasi yang berat ya. Kemudian beberapa model septum deviasi yang lain bisa berupa krista atau spina, yaitu ada bagian yang tajam seperti yang tampak ya. Jadi kadang-kadang dia bisa menusuk ke konka inferior. Selanjutnya, apabila ada massa, sama seperti tadi ya, deskripsikan massa yang tampak. Bedanya, bila di dalam kafum nasi kita sulit untuk melakukan palpasi. Jadi, deskripsikan massa yang tampak sudah cukup. Bila ada benda asing juga sama ya, harus dideskripsikan apakah benda asing itu letaknya di mana, bentuknya seperti apa, bola, seperti tidak beraturan, atau tampak benda logam, warnanya apa, itu semua harus dideskripsikan dengan jelas. Ya, kalau tadi kita melakukan pemeriksaan untuk rinoskopi anterior, selanjutnya kita akan masuk pada rinoskopi posterior. Jadi untuk rinoskopi posterior ini kita memerlukan tangspatel dan nasofaring. Caranya, yang pertama kita semprotkan dulu silokain spray atau agen anestesi topikal di area orofaring karena untuk mengurangi refleks muntah dari pasien. Jadi bisa disemprotkan di uvula atau dinding posterior faring. Setelah pasien terasa tebal pada daerah lidah maupun daerah orofaringnya, itu kita bisa lakukan pemeriksaan selanjutnya. Jadi pakai lampu kepala, tangan kiri memegang tangspatel, seperti pemeriksaan tenggorok pada umumnya ya, letakkan tangspatel di 2/3 lidah, kemudian diturunkan, ditekan ya. Setelah itu tangan kanan memegang cermin nasofaring dengan posisi cermin menghadap ke atas seperti gambar. Cermin nasofaring berjalan menyusuri tangspatel sampai di belakang uvula. Nanti kalau sudah sampai di belakang uvula, cermin kita lewatkan di posterior uvula sehingga kita akan melihat gambar seperti yang tampak di gambar sebelah kanan bawah. Ini ya, kita akan melihat tampak pantulan dari uvula. Ini gambar uvula. Ini gambar pilar. Kemudian di posteriornya kita bisa melihat area nasofaring. Apa sih sebetulnya yang mau kita lihat? Jadi kalau kita melakukan rinoskopi posterior,
daerah ini yang mau kita lihat, apakah ada massa yang menutupi nasofaring yang membesar ya, baik itu yang membesar di nasofaring posterior, biasanya berasal dari adenoid, atau yang berasal dari nasofaring sisi lateral, dari fossa Rosenmuller, yaitu CA nasofaring. Jadi kita identifikasi ada tidaknya massa atau obstruksi di daerah nasofaring, kemudian lokasinya berasal dari sebelah mana. Pemeriksaan penunjang pada hidung dan sinus paranasal. Ya, jadi ada beberapa macam pemeriksaan penunjang di hidung dan sinus paranasal. Mulai dari pemeriksaan yang paling tidak invasif, yaitu pemeriksaan endoskopi, itu kita nanti melihat bagian dalam rongga hidung maupun rongga sinus menggunakan kamera. Kemudian ada pemeriksaan radiologi, ada pemeriksaan mikrobiologi untuk mengetahui jenis kuman, jenis mikrobakteri, atau jenis mikroorganisme lain. Kemudian yang terakhir pemeriksaan histopatologi tentu saja untuk mendiagnosis pasti suatu tumor. Kita mulai satu persatu. Yang pertama nasoendoskopi. Jadi pemeriksaan endoskopi ini untuk hidung ada 3 macam ya. Ada nasoendoskopi atau nasoskopi, itu kita lakukan pemeriksaan untuk memeriksa rongga di dalam hidung atau kafumnasi. Nasofaringoskopi itu untuk mengevaluasi memeriksa rongga nasofaring dengan menggunakan teleskop atau kamera sistem. Kemudian yang terakhir adalah sinuskopi. Sinuskopi itu untuk memeriksa rongga di dalam sinus. Alat yang kita gunakan, kita tentu membutuhkan teleskop. Teleskop ini mempunyai berbagai sudut, bisa dilihat. Yang paling sering digunakan sudut 0, 30, 40 atau 45, dan 70. Kemudian kita butuh light source, sumber cahaya. Jadi karena teleskop ini nanti akan masuk ke dalam kafumnasi yang gelap, tentu saja membutuhkan sumber cahaya. Kemudian kita membutuhkan kamera sistem, itu dipakai untuk merekam ataupun memvisualisasi yang kita lihat menggunakan teleskop. Posisi pasien dan penderita seperti yang tampak pada gambar ya, nanti kita bisa lihat sendiri pada YouTube dari THTKL Undip. Di situ ada prosedur melakukan endoskopi, nanti bisa dilihat. Jadi posisinya berhadapan, kemudian layar atau monitor itu di belakang pasien, jadi sejajar dengan arah pandang pemeriksa. Kalau ada monitor backup atau monitor lain, bisa diletakkan di belakang pemeriksa, sehingga pasien juga bisa melihat prosedur yang sedang dilakukan. Kemudian posisinya kurang lebih seperti ini ya, pada saat melakukan endoskopi sama seperti saat melakukan pemeriksaan fisik, harus menggunakan APD yang lengkap. Ini contoh pada saat sebelum pandemi, jadi pemeriksa menggunakan masker dan menggunakan handscoon. Jadi bisa dilihat dengan posisi ini adalah kamera, ini teleskop, kemudian di belakang tampak layar monitor. Ya, jadi pemeriksa langsung bisa melihat kelainan patologis yang ditemukan selama proses nasoendoskopi ini berlangsung. Nah, sekarang interpretasinya. Ya, sekarang kita mulai. Gambar yang pertama, baik itu gambar yang di atas maupun di bawah, itu adalah saat teleskop masih berada di vestibulum. Ya, jadi kalau tadi vestibulum ditandai dengan masih adanya vibrise atau rambut hidung. Nah, ini masih di pintu vestibulum ya, belum masuk ke dalam kafumnasi. Setelah masuk ke dalam kafumnasi, ini adalah gambar yang sama seperti kalau kita melakukan rinoskopi anterior, ya kan? Yang menjadi patokan, perhatikan septum. Jadi yang pertama kita cari adalah septum. Karena apa? Septum itu selalu di tengah, septum selalu di medial. Jadi contoh gambar yang di atas, ini septum. Septumnya di medial, jadi ini dinding lateral kafumnasi. Jadi bayangin pada diri sendiri ya, ini septum, sini dinding lateral kafumnasi. Berarti
kalau ini septumnya ada di sebelah kiri, ini ya, berarti ini kafum nasi sebelah kanan atau kiri? Pasien ya, kita melihatnya ke pasien. Jadi ini adalah kafum nasi sebelah kiri, ya, kiri pasien. Jadi septum, kita lihat dinding lateralnya, kemudian kita pastikan kanan atau kiri dulu ya. Yang kita lihat, kita bisa evaluasi konka inferior dan konka media. Ini salah satu contoh kalau kafum nasinya tidak ada kelainan. Bagaimana kalau tadi konkanya udem atau hipertrofi? Kita harus pasang vasokonstriktor dulu atau dekongestan topikal dulu sebelum prosedur nasoendoskopi ini. Nah, sekarang kita masuk step selanjutnya. Kalau kita sudah melihat di daerah kafum nasi sisi bagian anterior, kemudian kita lebih masuk ke dalam, kita bisa melihat area meatus medius. Ini ya, ini konka media, kalau tampak dari jauh, ini konka media setelah didekati. Meatus medius atau kompleks osteomeatal itu penting terutama kalau kita ingin melihat ada tidaknya suatu rhinosinusitis. Sehingga kita perhatikan apakah mukosanya udem atau tidak, apakah ada sekret atau discharge, apakah ada polip di daerah meatus medius. Jadi untuk melihat kita perlu menggunakan teleskop karena kadang-kadang dengan rinoskopi anterior tidak terlihat. Setelah itu kita bisa berjalan ke posterior teleskopnya melewati kuana. Kuana adalah pintu posterior dari kafum nasi dan kita masuk ke nasofaring. Inilah yang kita sebut prosedur nasofaringoskopi. Sekarang kita identifikasi bangunan apa saja struktur anatomi yang ada di nasofaring. Ini nasofaring sebelah kiri, jadi membayangkan ya, tadi masuk mulai dari pintu depan kafum nasi yaitu vestibulum nasi, kita masuk ini ya, masuk ke pintu depan, kita masuk ke dalam kafum nasi, kita berjalan lebih ke posterior, kemudian kita berjalan lagi ke posterior inferior, kemudian kita keluar dari kuana, masuk ke dalam nasofaring. Bangunan yang ada di nasofaring mudah untuk diingat. Struktur yang pertama kali kita lihat adalah ostium tubae eustasii. Bentuknya seperti lubang, ya, namanya ostium ya. Kemudian di posterior dari ostium tubae eustasii kita bisa melihat torus tubarius. Bentuknya seperti pilar atau tonjolan. Di posteriornya lagi kita akan melihat suatu cekungan yang kita kenal sebagai fossa Rosenmuller. Normalnya memang cekung seperti ini ya. Kemudian nanti di bagian postero superior di medial kita kadang-kadang melihat adenoid. Nanti kita bisa lihat kalau ada adenoid tampak seperti apa. Pada gambar ini adenoidnya sudah regresi jadi kita tidak tampak ya. Apa sih yang dinilai di nasofaring sebetulnya? Nah, salah satunya adalah ini. Kita mau lihat ada tidaknya postnasal drip. Nah, kalau ada postnasal drip akan tampak seperti ini. Discharge mukopurulen yang mengalir dari kafum nasi kemudian berakhir di nasofaring. Tampak jelas ya. Nah, sekarang kita lihat adenoid. Nah, tadi kan adenoidnya sebelah mana gitu ya. Nah, ini adalah contoh nasofaringoskopi sisi sebelah kanan. Kalau tadi kiri, di sebelah sini ya, ini sebelah kanan. Sama seperti tadi, setelah kita melewati koana, struktur anatomi pertama yang kita lihat adalah ostium tubae eustasii. Setelah itu kita melihat tonjolan seperti pilar, yaitu torus tubarius, kemudian cekungan, yaitu fossa Rosenmuller. Di postero superior, ini kita bisa lihat di sisi medial ya, ini ada adenoid. Kalau adenoidnya membesar, semakin membesar dia akan semakin menonjol. Ini kalau dia ringan atau masih tampak tapi tidak mengganggu, ini mulai hipertrofi. Ini hipertrofi yang sampai masuk ke koana dan yang terakhir hipertrofi yang
masuk ke dalam kavum nasi. Jadi kalau masuk ke koana dia cuma di pintu aja. Kalau masuk ke kavum nasi dia sudah ke anterior melewati koana sejajar dengan konka inferior. Semoga bisa dipahami ya. Ini kavum nasi sebelah kanan. Nah, lihat ini septum, ini konka. Kalau kavum nasi sebelah kanan, gambar endoskopinya, septum ada di kanan, konka di sebelah lateral. Oke. Sekarang pemeriksaan endoskopi yang berikutnya adalah sinuskopi. Jadi sebetulnya sinuskopi itu prosedur melihat sinus dengan menggunakan endoskopi. Jadi menggunakan teleskop. Jadi sinus yang mau dilihat bisa semua sinus. Bila kita melakukan prosedur operasi dalam general anestesi, karena kita tahu sinus etmoid lokasinya tersembunyi, sinus frontal lokasinya ada di superior, dan sinus sphenoid lokasinya di posterior. Tentu tidak bisa dengan prosedur lokal. Satu-satunya prosedur yang bisa dikerjakan apabila kita ingin melihat ke dalam sinus maksila. Prosedur yang kita kenal sebagai kah-fungsi atau nasoantral window. Jadi kita membuat window, membuat pintu ya pada meatus inferior, ini konka inferior, ini konka media. Jadi kita lubangi meatus inferiornya, dinding lateral kavum nasinya, kemudian kita masukkan teleskop untuk melihat. Kalau sulit membayangkan meatus inferior itu di sebelah mana, kita bisa lihat gambar ini ya. Ini pasien pasca dilakukan pembukaan atau pembuatan ostium yang tidak natural, jadi ostium buatan pada meatus inferior. Jadi ini konka inferior, ini septum, ini konka media, dan ini nasofaring. Jadi nasoantral window atau kah-fungsi atau inferior antrostomi itu kita bikin lubangnya di sini. Jadi ditusuk pakai trokar, dilubangin gitu ya, setelah berlubang kemudian kita lihat pakai endoskopi. Sampai sini semoga cukup jelas ya. Kenapa sih harus repot-repot? Karena kita mau melihat apakah di sini ada polip, ada benda asing, ada sekret, seperti itu. Nanti prosedur ini juga kita lakukan pada pemeriksaan mikrobiologi. Nanti kita lihat pada prosedur selanjutnya. Pemeriksaan yang berikutnya adalah yang menjadi kompetensi dokter umum adalah bisa menilai atau menginterpretasi hasil radiologi. Jadi kita kenal ada 3 jenis ya radiologi, hasil radiologi yang kita kenal dan bisa kita pakai di THT, yaitu ronsen polos, bisa ronsen polos hidung, kranium atau sinus paranasal, kemudian CT scan, dan yang terakhir MRI. Di sini kita lihat untuk ronsen polos itu tampak seperti ini ya nanti ya. Kita melihat mulai dari ronsen sinus paranasal. Jadi untuk ronsen sinus paranasal itu ada 3 posisi yang utama. Yang pertama itu Waters atau occipitomental. Ini ya, jadi posisi Waters itu posisinya 30 derajat dari bidang atau dari layar filmnya. Makanya pada saat posisi Waters, yang bagus Waters open mouth sambil buka mulut seperti diagram gambar ini, sinus yang paling dekat dengan film adalah sinus maksila. Makanya posisi Waters sangat bagus untuk mendeskripsikan sinus maksila. Kebalikannya adalah posisi Caldwell. Kalau posisi Caldwell itu dahi yang ditempelkan pada film. Sehingga sinus yang paling dekat dengan filmnya akan kita lihat sinus frontal. Jadi kalau mau lihat sinus frontal dengan baik, kita bisa pakai posisi Caldwell. Sedangkan kalau mau lihat sinus maksila, kita gunakan posisi Waters. Untuk sinus etmoid dan sphenoid kadang-kadang akan tampak pada Waters, tapi tidak jelas karena superposisi dengan tulang sekitar. Nah, sehingga kita membutuhkan satu posisi lagi, yaitu posisi lateral.
di mana pada posisi lateral ini kita bisa melihat sinus etmoid dan sinus sphenoid. Kekurangannya kita tidak bisa membedakan etmoidnya kanan atau kiri, sphenoid kanan atau kiri. Ya. Apa yang kita deskripsikan? Jadi tadi ngelihat dulu ya sinus mana yang terlihat, kemudian mendeskripsikan kelainan patologis. Jadi pada pemeriksaan ronsen polos kita deskripsikan sebagai adanya opasitas atau kesuraman ya pada sinus maksila kanan, ini contoh Waters open mouth ya, kanan, dan sinus maksila kiri. Perhatikan bentuknya. Pada sinus maksila kanan cenderung berbentuk cekung, biasanya menunjukkan adanya kumpulan cairan, sedangkan pada sinus maksila kiri tampak cembung, biasanya menunjukkan suatu polip. Nih ya, tampak jelas ya. Oke. Sedangkan pada foto Caldwell di sebelah kiri, kita bisa melihat adanya perbedaan opasitas antara sinus frontal kanan dan kiri. Jadi Waters ini bagus, bisa kita membedakan apakah ada sinusitis atau tidak bila memang ada kelainan yang unilateral, karena kita punya pembanding ya. Jadi pada foto Caldwell, di sini kita bisa melihat adanya opasitas atau kesuraman di sinus maksila sinus frontal sebelah kanan. Karena beda ya dengan yang kiri tampak lebih hitam. Kemudian kita juga bisa menilai septum. Perhatikan apakah septumnya lurus atau deviasi. Kemudian kita bisa menilai konka. Apakah di dalam kafunasi tampak konkanya hipertrofi atau tidak. Itu minimal yang harus dideskripsikan pada pemeriksaan foto polos untuk sinus paranasal. Sekarang kita melihat foto polos yang lain kegunaannya. Jadi kita bisa aplikasikan foto polos ini sebetulnya terutama kalau foto polos sinus paranasal untuk dokter umum masih menjadi kompetensi, tapi memang pada saat pada spesialis itu sudah tidak dianjurkan karena kurang sensitif dan kurang spesifik, sehingga biasanya kita harus mengganti dengan foto CT scan atau MRI sesuai keperluan. Nah, tapi pemeriksaan foto polos ini masih tetap bisa kita pakai dan mempunyai sensitivitas dan spesifitas yang cukup baik untuk kasus-kasus fraktur os nasal. Jadi permintaan kita bisa foto polos nasal atau kranium posisi lateral. Di sini kita ingin melihat adanya lusensi pada tulang nasal atau os nasal. Jadi bisa dilihat ya, kalau di sini tulang nasalnya tidak ada kelainan, pada gambar yang panah pink ini tampak ada seperti garis ya dehiscence atau lusensi ya. Jadi ini adalah garis frakturnya. Kegunaan yang lain kita bisa lihat untuk septum deviasi, bisa tampak juga pada foto Waters, atau bila kita mencurigai adanya benda asing yang berasal dari logam. Indikasi penggunaan foto polos pada benda asing hanya pada benda asing yang mempunyai bahan dasar logam. Kita harus meminta posisi AP dan lateral. Karena apa? Pada posisi AP kita mau menentukan benda asingnya di sisi kanan atau kiri. Sedangkan pada posisi lateral kita bisa melihat lokasi benda asingnya apakah di sepertiga anterior, apakah di media sepertiga tengah atau di sepertiga posterior. Karena itu nanti akan berpengaruh pada teknik pengambilan benda asing tersebut. Pemeriksaan yang selanjutnya yaitu CT scan sinus paranasal. Kita kenal ada 3 posisi. Posisi yang pertama posisi koronal, ini paling mudah untuk mengidentifikasi karena seperti kita melihat pasien di depan kita ya, posisi berdiri biasa. Kemudian posisi aksial itu atau posisi transversal ya. Jadi gambarnya dipotong seperti ini. Kemudian yang terakhir posisi sagittal, itu kita seperti melihat dari samping pasien. Yang kita nilai apa?
kita bisa menilai septumnya. Contohnya pada pasien ini septumnya terdapat perforasi, tidak utuh ya, tidak komplit septum nasinya. Kemudian kita bisa menilai konka, di sini tampak konka inferior kanan, tapi konka inferior kiri tidak tampak. Kemudian nggak tampak konka media juga ya. Kemudian kita bisa menilai sinus. Yang kita lihat, kita bisa menilai sinus maksila, sinus etmoid, sinus frontal, dan sinus sphenoid. Kita bisa membandingkan ketiga posisi atau ketiga dari potongan dari CT scan ini untuk menentukan severity atau kelainan patologis yang ada pada pasien. Untuk CT scan cukup bisa mengidentifikasi apakah ada kelainan pada septum, pada konka, dan pada sinusnya. Kalau pada foto polos kita mengatakan ada lesi radio opak atau radiolucen seperti itu, pada CT scan kita mengatakan adanya lesi isodens kalau sama dengan jaringan lunak sekitar, lesi hiperdens kalau sama dengan tulang, dan lesi isodens kalau sama dengan udara. Ya, jadi kalau lebih hitam itu isodens, lebih warna abu-abu itu isodens untuk abu-abu, hipodens untuk hitam, dan putih itu kita katakan densitasnya hiperdens. Kemudian pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan mikrobiologi. Nah, pada pemeriksaan mikrobiologi ini kegunaannya tentu saja untuk mengidentifikasi apabila kita mencurigai adanya infeksi bakteri ataupun jamur, kemudian kita ingin mengetahui jenisnya dan kita ingin mengetahui sensitivitas terhadap antibakteri atau antifungal. Jadi kita bisa ambil materialnya, ini bisa dikerjakan oleh dokter umum ya, bisa menggunakan lidi kapas, jadi kapas aplikator itu ya, lidi Watten, kita ambil materialnya, kita bisa ambil pada kafum nasi, khusus untuk rhinosinusitis, material harus diambil di daerah meatus medius untuk membedakan kontaminasi dengan kuman komensal yang ada di kafum nasi. Ya, jadi kalau rhinosinusitis harus diambil di meatus medius. Meatus medius itu di mana celah di antara konka media dengan dinding lateral kafum nasi. Nah, kemudian kalau untuk pasien-pasien yang mengalami rhinosinusitis maksilaris, tentu kita harus mengambil ke dalam sinus maksila. Nah, caranya bagaimana? Ini bisa dilihat ya, sama seperti prosedur tadi kita mau melakukan sinuskopi. Jadi kita antrostomi inferior atau kita buat nasoantral window di meatus inferior, kemudian kita aspirasi pus atau sekret atau discharge yang ada di dalamnya untuk kita letakkan pada media untuk pembiakan. Kita bisa lakukan kultur dan sensitivitas atau yang sederhana kita lakukan pengecatan. Kegunaan pemeriksaan mikrobiologi ini tentu saja sangat penting terutama pada pasien-pasien yang kronik ataupun pasien-pasien yang mempunyai imunosupresi sehingga reaksi inflamasinya hebat dan beberapa antibiotik diberikan tidak memberikan hasil yang maksimal. Yang terakhir adalah pemeriksaan histopatologi. Jadi semua tumor, diagnosis pasti tumor adalah berdasarkan hasil histopatologi. Jadi kalau kita melihat adanya tumor di nasofaring seperti ini ya, kita lakukan biopsi di nasofaring untuk mengetahui jenis tumornya, bisa menggunakan endoskopi tadi, kita lakukan nasofaringoskopi, kemudian kita pakai cunam biopsi, atau kalau ada di kafum nasi, kita bisa lakukan dengan rhinoskopi anterior ataupun nasoendoskopi, kemudian kita ambil tumornya dengan menggunakan forceps biopsi untuk kemudian diperiksakan ke bagian histopatologi atau patologi anatomi.
Jadi semua tumor yang kita tidak tahu jenisnya harus dilakukan pemeriksaan histopatologi. Ya, demikian. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita semua sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.